Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek akhir atau proyek UAS dari mata kuliah pemrograman web, di mana tugasnya adalah membuat sebuah website. Nah, pada pembuatan proyek kali ini saya tidak sendiri tentunya. Kami bertiga. Yang pertama tentunya saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Latif Jalaluddin Ikro dengan NIM 2206029193, dan ada dua teman saya yaitu Maulidi Ahari dan Faizun Fikri. Nah, untuk webnya yaitu kami membuat sebuah website untuk pengelolaan database kader atau anggota dari sebuah organisasi. Di mana organisasinya di sini adalah Himmah NWDI Fakultas Teknik. Nah, apa tujuan kami membuat website ini? Yang pertama yaitu yang pastinya adalah untuk sebagai tugas UAS ya, sebagai tugas UAS dari mata kuliah pemrograman web. Nah, itu alasan pertama kami membuat website ini sebagai tugas UAS, sebagai untuk menyelesaikan tugas UAS. Nah, dari Bapak dosen ya tentunya. Nah, alasan kedua yaitu karena organisasi Himmah NWDI Fakultas Teknik itu belum mempunyai sebuah website untuk mengelola database kader atau atau anggotanya, pengurus dan program-programnya itu belum punya. Maka dari itu kami sebagai kadernya ingin membuat website ini agar berguna ke depannya. Jadi gitu ya. Tujuannya itulah untuk supaya website ini bisa berguna untuk pengurus-pengurus ke depannya agar data-datanya itu bisa terstruktur dan tersimpan dalam sebuah website. Jadi seperti itu. Oke, itu perkenalan singkat. Nah, kita langsung saja ke websitenya. Di sini kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, di mana kami di sini menggunakan exam. Untuk database-nya itu MySQL. Di sini pastikan examnya sudah aktif ya. Jadi kita langsung buka dulu. Oke, karena kita menggunakan exam yaitu kita buka localhost garing nama foldernya itu himmah_ftek. Enter. Nah, ini adalah tampilan awal dari websitenya, dimana di sini adalah berisi sign up atau bisa untuk sign up untuk register atau pembuatan akun untuk login ya. Dan di sini ada login. Nah, di sini kami membuatnya satu file ya, agar lebih simple lah, lebih simple. Nah, jadi begini. Kalau kita ingin sign up, kita klik ini login. Oke, terlebih dahulu mungkin kita bisa membuat akun ya terlebih dahulu untuk loginnya. Oke, di sini saya akan membuat akun dulu. Nah, untuk username-nya nama pribadi ya, atau mungkin ya nama pribadi aja ya, Chrome.
ini adalah tampilan awal, yaitu tampilan awal dari atau dashboardnya, tampilan dashboard dari website pengelolaan database Hima Default ini, dimana di sini ada beberapa menu, ada home, ada fiturnya itu pengurus, kader, program khusus, dan program umum. Dimana di home ini ada kita bisa menampilkan berapa jumlah dari menu itu pengurus, dan di sini langsung tertera 4, total pengurusnya itu 4, dan di sini ada total kader, yaitu isi dari kader ini itu 4 di sini. Di sini kami belum, ini sebagai contoh saja ya, di sini kami belum menambahkan semua anggota atau kadernya. Terus ada program khusus, dan di sini total program khususnya ada 3, dan ada total program umum yang berisi yang di sini itu 2. Nah, itu ada dari form. Nah, bisa kita buka di pengurus ini. Pengurus ada listnya. Nah, ada listnya, yaitu ini list dari pengurusnya. Nah, ini ada list pengurusnya, ada nama, NIM, kelamin, dan sebagainya. Dan kita bisa CRUD, create, read, update, dan delete. Nah, yang pertama untuk create bisa kita tambahkan di sini. Nah, ini untuk create, tambah namanya seperti ini. Nah, bisa kita isikan nama, NIM, nama, dan seterusnya. Terus update-nya yaitu di sini, read, bacanya ya ini, dan update-nya yaitu di sini, yaitu kita bisa update-nya di sini bisa kita update-nya, dan delete-nya untuk ini. Itu yang dari pengurus, itu menu kita pengurus. Terus ada fitur kader, jadi ada di sini juga sama seperti yang pengurus ini, tapi inilah kader-kadernya atau anggota-anggotanya yang belum jadi pengurus. Terus ada fitur program khusus, jadi ini adalah program-programnya. Di sini bisa kita masukkan program-program dari organisasi Hima itu sendiri. Terus ada program umumnya. Nah, seperti itu ya teman-teman, kami buat simpel mungkin agar mudah dipahami, mudah dipakai, dan mudah dimengerti. Oke, itu untuk perkenalan sedikit dari menu dan fiturnya. Terus untuk logout ada di sini itu. Nah, di sini ada hide Chrome sesuai dengan username tadi ya. Untuk logoutnya bisa kita klik ini, klik logout, nah maka akan keluar. Jadi seperti itu teman-teman. Itu adalah tampilannya. Nah, gimana codingannya? Kita bisa lihat di Visual Studio Code. Kita buka Visual Studio Code. Nah, ini adalah codingan dari loginnya ya teman-teman. Lagi tampilan codingan dari yang ini teman-teman ya, yang ini semuanya ini, yang di sini tampilan semuanya ini adalah codingannya itu yang ini, yang di menu login. Nah, sedangkan untuk warna-warnanya itu diatur di CSS, itu di sini standar. Nah, yang ini ya teman-teman. Oke, warnanya kita di hijau, hijau. Nah, untuk mengambilnya itu dia itu yang ini, yang link red, nah tag ya standar itu CSS. Gitu untuk tampilan CSS ya. Oke, kita bahas yang di sini saja. Nah, yang sini, nah di sini kan ada Sign Up
dia tersimpan datanya setelah kan tadi kita mengisikan sebuah nama nih. Nah, kita mengisikan username, email, dan password nih. Nah, di mana disimpan? Nah, dia akan tersimpan di database MySQL. Tapi melalui dari mana? Yaitu melalui yang ini, from action yang ini. From action yang impacted register.php. Yang mana itu? Yang ini. Nah, yang ini. Nah, jadi ketika teman-teman mengisikan username, maka dia akan memasukkannya ke akun. Nama tabelnya itu akun. Untuk nama database itu yang ini. Saya perlihatkan dulu database-nya. Ini adalah database-nya. Nah, ini database-nya adalah nama database itu himah NWDI_attack. Nah, ini database. Jadi semua data-data yang kita masukkan di sana itu ada simpan di database ini. Tentunya mempunyai tabel sendiri. Nah, untuk yang secret up yang tadi itu tersimpannya di akun. Nah, di sini teman-teman, yang di akun. Kita buka akun. Nah, ini yang ini adalah yang sudah dibuat secret up-nya. Nah, ini yang tadi ya teman-teman, yang nama saya itu Ikram. Nah, ini yang tadi simpan. Nah, gimana cara kerjanya? Cara kerjanya itu seperti ini. Nah, ini di sini sudah dideklarasikan ya teman-teman. Username harus sesuai dengan nama yang di database-nya ya. Nama ini. Nah, ini teman-teman ya, nama ID, username, password, email ya teman-teman. Itu di tabel akun ada ID, dan username, password, dan email. Nah, jadi dia itu, nah bagaimana cara kenapa dia bisa masuk? Nah, jadi itu ini codingannya teman-teman. Itu insert into akun. Nah, nama tabel itu nama tabel yang itu akun yang ini, akun username, pass, dan email. Nah, sesuai dengan username, pass, dan emailnya. Sesuai dengan nama ini. Nah, ini itu username, pass, dan email. Nah, jadi kita masukkan username, email, dan password, maka dia akan terhubung ke sini, tersimpan ke sini, tabel akun. Tentunya dengan membaca logika yang ini. Nah, ini logikanya. Nah, dimana di sini dibaca if koneksi query dengan true. Jika benar, maka pendaftaran berhasil. Nah, jadi jika pendaftaran berhasil, maka akan muncul nanti data berhasil disimpan. Seperti yang tadi teman-teman ada tulisan di atas itu data berhasil disimpan. Tapi jika tidak berhasil, maka akan muncul seperti ini. Nah, coba kita tes saja ya teman-teman ya. Coba misalnya di sini kita sembarang kita isikan dengan macam-macam ya. Jadi jika dia error atau tidak memenuhi query-nya, maka dia akan memberikan alert, yaitu data berhasil. Dan selanjutnya jika keduanya tidak memenuhi, maka akan gagal register. Itu teman-teman. Itu untuk registernya, itu untuk second up-nya. Nah, ini ya.
Gimana untuk loginnya? Nah, loginnya itu tes itu yang ini, resin nama, username, dan password. Nah, untuk actionnya berada di himmatek slash login plogin.php, itu yang ini. Nah, yang ini. Jadi setelah kita register yang tadi, setelah kita register, kita ingin mencoba login. Nah, dia akan mengambil data mengambil data yang sudah kita buat tadi, akun yang sudah kita buat tadi, itu Chrome, passwordnya 123. Nah, dari tadi yang mana, yaitu yang ini teman-teman. Nah, yang ini kan query select tentang from akun, where username sama dengan username. Nah, jadi dia akan mengambil data dari tabel akun, tabel akun di mana username-nya itu sama dengan username. Gitu teman-teman. Nah, tapi jika tidak berhasil mengambil, atau mungkin datanya salah, ada yang salah, maka ada logikanya, itu yang ini. Nah, ini logikanya. Nah, dimana jika berhasil maka akan simpan informasinya simpan informasinya, lalu akan langsung diarahkan ke dashboard index.php, itu menu dashboardnya yang tadi ya. Nah, tapi jika gagal maka akan kembali ke login, dan nanti ada alert atau pesan, yaitu password salah. Nah, jika passwordnya tidak salah, akan dibaca lagi yang ini, yang else, dimana akan kembali ke login juga, tapi mungkin username-nya di sini yang tidak ditemukan. Nah, jika tidak, passwordnya sudah benar dan username sudah benar, tapi memang datanya tidak ada, ya maka akan dibacanya ini, yaitu bukan login. Kita perhatikan, misalnya um, misalnya nih, saya tidak membuat, saya pakai kayak nama bebas ya, misalnya passwordnya IWERTY, kita login. Nah, misalnya tidak ditemukan, ya kita namanya. Itu perkenalan, itu dari menu sign up dan login. Nah, selanjutnya itu adalah logout ya teman-teman, di logout. Nah, untuk logout itu ini sangat simpel ya. Jadi um, ini adalah codingannya. Session start, lalu set session login. Tapi uh, jika sessionnya sama dengan null, maka akan kembali ke login. Gitu. Jadi itu ya sedikit teman-teman, untuk pembahasan login dan register dari website kami. Nah, untuk selanjutnya nih, untuk nah untuk um, menu-menu untuk penjelasan lebih lanjutnya mengenai CRUD-nya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Maulidi Ahari. Oke, oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Maulidi Hari, NIM 22060021190. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang sebelumnya, yaitu menjelaskan di bagian form login. Dan di sini saya akan menjelaskan di bagian CRUD dari web yang sudah kami rancang. Yang pertama-tama, terlebih dahulunya saya akan menjelaskan di bagian database-nya terlebih dahulu agar nanti mudah dalam penjelasan lebih lanjutnya. Mari kita buka database-nya terlebih dahulu. Di sini saya memberikannya itu dengan nama Himmah EdTech, dan di bagian tabel pengurus di sini sudah saya buat. Yang pertama itu tabel pengurus yang bersihkan NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wafat. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian kode editornya. Baik, yang pertama itu di bagian pengurus. Saya akan menjelaskan di bagian pengurus, di bagian create-nya. Yang pertama itu ada di require onsi, yaitu menyertakan layout top.php dan helper koneksi.php. Ini maksudnya ada di layout yang ini top.php yang menyertakan top PHP dan menyertakan koneksi.php yang ada di helper yang di sini, helper koneksi.php. Ini yaitu koneksi atau konfigurasi untuk bisa connect ke database-nya. Lanjut di bagian create. Selanjutnya di section di sini ada kata data pengurus dengan tag H1 dan ada tombol untuk kembali yang mengarah atau head ke index.php. Yang misalkan kita ke tambah data, misalkan ini bagian H1 dan ini tag yang untuk kita kembali ke index.php-nya nanti. Lanjut, kita ke kodenya. Kemudian di sini ada sebuah form yang actionnya itu mengarah ke store.php. Yang di store.php-nya itu di sini. Mana dia? Sini. Store.php. Kemudian dengan metode yaitu post, dan di dalam formnya itu kita buatkan dia tabel yang berisi name, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, tahun wafat, dan di sini ada tombol untuk proses simpan dan bersihkan inputan. Yang dimana kalau kita lihat di outputnya itu yang ini. Ini adalah sebuah tabel. Ini section dan di dalamnya dia ada tabel dan isinya itu nama, ada name, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wafat. Dan di sini dia tombol yang dua tadi, ada simpan dan bersihkan. Kemudian selanjutnya di bagian store.php. Di sini yang pertama itu ada session start, di mana session start ini untuk memulai file PHP-nya. Kemudian di sini ada lagi require onsi koneksi.php supaya dia terhubung ke koneksi untuk kita menyimpan data nanti di database-nya. Kemudian di sini juga ada beberapa variabel untuk menampung
inputan-inputan yang sudah dibuat tadi di create, yaitu NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wafat. Di store ini dibuatkan dia variabel untuk menampung data NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wafat. Kemudian di sini ada query yang menyuruh koneksi untuk menginsert atau menambahkan data di tabel pengurus. Di tabel pengurus dengan dan di kolom NIM, nama, jenis kelamin, jabatan, dan tahun wafat. Dengan value, variabel NIM, variabel nama, variabel jenis kelamin, variabel alamat, variabel jabatan, dan tahun wafat. Kemudian selanjutnya di sini ada cek kondisi apakah query yang dijalankan itu berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, maka akan statusnya itu sukses dan memunculkan message yaitu berhasil menambahkan data. Kemudian dia akan berpindah ke lokasinya itu ke index.php. Yang ini index.php. Selanjutnya kalau dia gagal berjalan query-nya ini, dia akan menampilkan statusnya itu failed dan mengeluarkan message yaitu koneksi gagal. Kemudian dia akan berpindah juga ke index.php. Selanjutnya kita ke bagian index.php, yang dimana di bagian index.php ini adalah halaman awal ketika kita membuka di bagian tabel pengurus yang di sini. Jika kita klik list, maka ini adalah halaman index.php tersebut. Index.php. Baik, selanjutnya di sini ada require only untuk menampilkan top PHP dan koneksi lagi. Top PHP ini yaitu tampilan yang paling atas yang berwarna hijau ini akan selalu digunakan di setiap halaman-halaman yang ada di sini, maupun di kader, program khusus, dan program umum. Kemudian di sini ada Result MySQL yang dimana dia akan mengambil data dari tabel pengurus. Dan selanjutnya di sini ada section lagi, section. Kemudian di dalam section ini ada H1 yaitu list pengurus dan tombol tambah data yang mengarah ke create PHP. Create.php yang sudah kita jelaskan tadi, yang ini. Di tampilannya itu dia bakal seperti ini, tambah data. Maka dia akan langsung meng-create data. Kita kembali. Kemudian selanjutnya di sini ada tabel lagi. Tabel untuk menampilkan NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wafat. Dan di sini juga ada aksi yang akan kita gunakan untuk mengupdate data atau merubah data dan mendelete data atau menghapus data. Kemudian di sini ada while dan di dalamnya variabel data untuk menampilkan data-data yang sudah diinputkan di eh, yang ada di dalam database. Kemudian di sini ada tombol action delete dan tombol action update.
dia akan mengarah ke data name. Kemudian di sini ada recurrency layout button, yang dimana dia akan menampilkan layout button yang seperti ini, yang di bawah ini. Ini layout button yang kita tambahkan. Kemudian di sini juga ada cek kondisi session, apakah dia berhasil atau tidak. Di sini, jika dia berhasil, sessionnya itu akan menampilkan message. Kemudian di sini juga ada script dari modul tabel.js. Selanjutnya kita ke bagian edit data, di mana edit data ini adalah proses atau form untuk kita nanti mengedit data. Yang pertama itu udah pasti ada require only top.php dan helper koneksi.php. Kemudian di sini ada variabel name untuk mengambil name yang sudah ada di dalam database. Kemudian ada query lagi untuk mengambil data dari tabel pengurus, yaitu name. Kemudian di sini ada section H1 lagi, ubah data pengurus. Kemudian ada tombol kembali lagi yang mengarah ke index.php. Kemudian di sini ada pom lagi. Actionnya itu mengarah ke update.php dan metodenya itu post. Kemudian di sini akan menampilkan MySQL Fed Array. Yang di sini yang pertama itu input name dan name, nama pengurus, jenis kelamin, dan alamat, jabatan, tahun wafat, dan di sini ada tombol submit dengan value ubah dan batal. Ketika batal ini ditekan, maka dia akan mengarah ke index.php atau kembali ke halaman awal. Kemudian di sini juga kita tambahkan layout button. Langsung saja kita coba untuk programnya. Yang pertama itu kan ditambah data. Ini yang akan tampil di menu edit, di file edit tadi itu, yang ini. Dia akan menampilkan form yang ini. Kemudian kita lanjut ke prosesnya dulu, yaitu di update-nya. Di sini ada start session lagi. Kemudian require action. Di sini ada start session lagi. Kemudian ada require action, yaitu helper koneksi.php, yang dimana dia akan menampung atau menyimpan data yang diinputkan dari edit data di sini. Dia akan tertampung di update-nya ini ketika kita merubah data nanti. Kemudian ada variabel query, MySQL query. Dia akan mengupdate atau memperbarui di tabel pengurus dengan set nama sama dengan variabel nama, JK sama dengan jenis kelamin, alamat sama dengan variabel alamat, jabatan sama dengan variabel jabatan, dan tahun wafat sama dengan tahun wafat, dan akan mengambil name. Kemudian cek kondisinya apakah dia berhasil atau tidak.
Jika dia berhasil, maka dia akan statusnya itu sukses dengan menampilkan pesan mengubah data, berhasil mengubah data. Kemudian di sini ada header, dia akan mengarahkannya ke index.php. Jika gagal, dia akan akan statusnya itu violet dan dan dia akan memunculkan eh, pesan error dan dia akan kembali ke index.php lagi. Kemudian coba kita eh, apa namanya? Coba kita coba programnya terlebih dahulu. Di sini kita mengawalinya dengan mengcreate data terlebih dahulu. Yang pertama itu NIM-nya itu bebas, kita masukkan berapa saja. 170 dengan nama misalkan Sugiono. Pilih nama jenis kelaminnya pria. Alamatnya misalkan Jalan Saripadi. Kemudian jabatannya itu kita misalkan dia sebagai pengurus dan tahun wafatnya itu 2023. Kita klik simpan. Oke. Sugiono sudah berhasil ditambahkan dan coba kita ubah data dari Sugiono ini. Kita misalkan ganti alamatnya itu di Jalan Cempaka misalkan. Terus jabatannya itu kita ganti dia menjadi kader. Klik ubah, maka dia akan memberikan sukses berhasil mengubah data dan Sugiono pria Jalan Cempaka kader 2023. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu di bagian delete. Seperti biasa di sini ada start session lagi. Requirement helper koneksi.php. Dia akan di sini ada variable name untuk mengambil name yang ada di dalam database. Kemudian di sini result untuk menyuruh MySQL untuk mendelete data dari tabel pengurus dengan mengambil NIM-nya. Cek kondisi apakah dia berhasil atau tidak. Jika dia berhasil, maka dia akan menampilkan status sukses dan memberikan pesan berhasil menghapus data. Kemudian dia akan lokasinya itu berpindah ke index.php. Kemudian kalau dia gagal, maka dia akan menampilkan status violet dan menampilkan MySQL error dan kembali ke halaman index.php. Kemudian selanjutnya ke mana? Ke kader. Di sini. Kita mulainya dari create. Sama seperti pengurus tadi, ini juga tetap ditambahkan sama kader untuk mengambil data kader dari tabel kader. Kemudian di sini ada tambah data kader sama seperti yang ada di pengurus. Seterusnya di sini dia sama, ada NIM, nama mahasiswa, jenis kelamin, alamat,
jabatan, tahun wapa. Dan di sini juga ada button.php-nya. Kemudian di storage-nya itu di sini ada start session lagi dan koneksinya lagi supaya dia terhubung ke database, dan di sini variabel penampung inputan dari form yang ada di form action yang bermetode post storage. Dan di sini query akan menyuruh menginsert atau menambahkan data ke tabel kadar di kolom name, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wapa dengan value name, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wapa. Di sini juga ada cek kondisi. Jika dia berhasil, maka menghasilkan sukses, dan jika dia gagal akan menampilkan status pilot. Ini berlaku juga di program khusus di sini. Dan di program umum. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Faizun Fikri dengan NIM 2206027179 dari kelas TI 5G. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya yang menjelaskan tentang CRUD, dan di mana di sini saya akan melanjutkannya dengan menjelaskan tentang laporan PDF dan logout. Langsung saja kita tekan laporan PDF-nya, maka akan muncul seperti di sini, data pengurus. Apabila kita ingin mendownload PDF, tinggal tekan ini, maka akan muncul seperti ini. Tekan Excel, maka akan terdownload seperti ini. Begitu juga dengan print. Tetapi di sini kita tidak ingin mendownload seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan pindah ke sini. Yang dimana di sini yang pertama yaitu top PHP, dan di bawahnya ada connection PHP. Dan selanjutnya di sini kita akan membuatnya seperti di sini seperti ini, dan di bawahnya download data pengurus, yang dimana di sini kita menggunakan template yang akan menampilkan yang seperti di bawah ini. Selanjutnya download data pengurus H1, download data pengurus, dan di table class itu akan menampilkan NIM, nama, jenis kelamin, alamat, jabatan, dan tahun wapa pengurus. Dan di while MySQL di sini kita akan buat seperti ini. Dan selanjutnya indeks PHP kita buat list pengurus, yang dimana di sana ada dokumen, function,
Yang seperti sebelumnya tadi ada tombol Excel, PDF, dan print. Dan di sini sampai bawah ini berfungsi untuk menampilkan apakah program yang kita buat itu berhasil atau tidak. Selanjutnya kita akan pindah ke logout PHP. Di sini logout PHP ini berfungsi untuk mengakhiri dan memulai program yang kita buat tadi. Yang seperti ini, yang di sini. Maka akan ada tampilan seperti ini. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.